Ada 5 hal yang harus kita jaga keselarasannya ketika kita ingin menjalankan peran hidup kita dalam prinsip-prinsip yang kokoh hingga sampai pada tujuan hidup itu sendiri. 5 hal itu adalah niat, tekad, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Orang yang niatnya murni akan sesuatu yang dia jalankan, semisal menjadi penguasa, pengusaha, pendidik, pendakwah, pembimbing atau mursyid atau apapun itu dalam peran-peran dan tugas kehidupan dirinya, ia tidak akan mudah menjadi orang yang terombang-ambing dalam kebingungan dan kegelisahan. Dan dia tidak akan menjadi orang yang hanya bisa berangan-angan terhadap sesuatu yang ingin ia capai dan gapai. Karena dia sudah punya niat murni. Dan niat murni itulah yang menjaga dia dari kemungkinan terhalang melakukan sesuatu karena ia merasa sesuatu itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya, dan lain sebagainya. Yang lintasan-lintasan itu hadir dari ketidakmurnian niatnya menjalankan sesuatu peran dan tugas kehidupan. Yang kedua, keyakinan. Tanpa keyakinan, niat tidak akan kita jalankan dengan benar dan baik. Keyakinan yang kuat akan sesuatu yang akan kita capai dan gapai, itu pasti akan membuat kita mampu kuat juga menjalani tugas dan peran kehidupan kita dengan baik dan benar. Karena keyakinan itu, maka kita tidak akan mudah menjadi orang yang tercampur, tercemar pikiran-pikiran dan perasaannya oleh keadaan-keadaan di luar diri kita, baik sebab sebuah peristiwa atau bahkan keadaan-keadaan dari orang-orang di sekitar kita. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh tidak akan terbawa oleh suasana dan keadaan yang meliputi diri. Keyakinannya lah yang mengantarkan dirinya untuk membuktikan niatnya dalam sikap dan tindak dirinya terhadap sesuatu yang sedang ia jalani. Ketika niat dan keyakinan sudah berpadu, belum cukup kalau tidak ada tekad yang kuat untuk mewujudkan capaian dari apa yang ia perankan dalam kehidupan dirinya di dunia ini. Kalau tekadnya tidak sungguh-sungguh, maka tidak ada spirit di dalam dirinya untuk istiqomah menjalankan apa-apa yang seharusnya ia jalankan untuk sampai pada peran dan tugas hidup terbaiknya hingga mencapai tujuan. Seseorang yang tidak memiliki tekad yang kuat akan mudah lemah dan dilemahkan. Seseorang yang tidak memiliki tekad yang kuat akan mudah mundur dari perjuangan ketika ada banyak halangan. Yang keempat, perkataan. Orang yang memiliki niat, keyakinan, dan tekad yang berpadu, perkataan-perkataannya akan konsisten pada sesuatu yang ia sadari sebagai kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas diri. Ia akan berbicara sesuai dengan apa yang ia jalani, bukan sekedar apa yang ia ketahui. Banyak orang yang berilmu ingin berbicara banyak hal, tapi kenapa kemudian tidak terterima dengan baik oleh banyak orang? Karena ia tidak menjalani apa yang dia katakan. Seorang yang memiliki niat, keyakinan, dan tekad yang kuat,
perkataan-perkataannya, pembicaraannya akan dijaga pada alur dan jalur yang sesuai dengan apa yang ia kuasai, karena ia sudah menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Seseorang meskipun ia memiliki kapasitas keilmuan di bidang syariah misalkan, tapi karena yang ia jalani adalah kehidupan spiritual, maka ia akan menjaga perkataan-perkataannya, pembicaraan-pembicaraannya. Cukuplah di persoalan-persoalan spiritual, tasawuf, adab, akhlak, dan hal-hal yang memang senyatanya ia jalani dan ia kuasai. Karena seandainya ia tergoda untuk menampilkan keilmuannya yang ia peroleh dari pembelajaran secara formal, maka bisa jadi justru dia akan membuat orang-orang bingung dan mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang pembimbing. Ilmu yang dimiliki oleh seorang pembimbing memang harus memadukan antara beberapa ilmu: usuluddin, syariah, tasawuf, dan penguasaan atas daras tafsir dan hadis, sehingga ia tidak menjadi seorang pembimbing yang sesat bagi dirinya atau bahkan menyesatkan orang lain. Ketika keselarasan antara niat, keyakinan, tekad, dan perkataan ini terus-menerus dijaga dan dipelihara, maka otomatis secara spontan perbuatan-perbuatannya juga melambangkan, mewujudkan, menunjukkan, mempresentasikan bahwa dirinya adalah orang yang memang teguh dalam peran dan tugas hidup. Kita tidak perlu berebut akan peran dan tugas hidup, meskipun sebagian dari pekerjaan-pekerjaan di dunia ini memang layak diperebutkan. Kekuasaan misalnya, itu pasti diperebutkan. Pekerjaan misalnya, itu juga pasti diperebutkan. Hal-hal duniawi memang ada untuk diperebutkan, meskipun tidak selalu harus diributkan. Mari kita menjaga keselarasan niat, keyakinan, tekad, perkataan, dan perbuatan kita, agar orang paham bahwa memang kita berada di jalur yang istiqomah menjalankan peran dan tugas kehidupan kita. Menjadi apapun kita, penguasa, pejabat, pengusaha, pendidik, pendakwah, pembimbing, dan lain sebagainya, tetap berpegang teguh pada ilmu dan adab yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan segala warisan-warisan pengetahuan yang sudah ditinggalkan dan diberikan untuk diwarisi oleh kita dari para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf as-salih.